Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Rubiati, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Rembang, Provinsi Jawa Tengah, kelas 0625. Pada pagi hari ini saya akan melakukan praktek coaching terkait pra-observasi kelas sebelum nantinya saya dengan Bu Rifatul Nikmah akan melakukan praktek coaching yang akan dilaksanakan di kelas berapa Bu Nikmah? Di kelas 11 MIPA 6. Oke, di kelas 11 MIPA 6. Terkait ketika jenengan memilih kelas 11 MIPA 6 sebagai praktek supervisi yang akan saya lakukan, jenengan pasti sudah tahu tujuan pembelajaran apa yang nantinya ingin jenengan capai ketika kita akan melakukan supervisi di kelas tersebut. Ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan ke anak nanti ketika panjenengan Bu Ulfa ini coaching di kelas saya adalah peserta didik dapat menjelaskan definisi dari turunan serta menggunakan sifat-sifat turunan. Oke, jadi dari tujuan pembelajaran yang sudah jenengan sampaikan itu sudah sesuai dengan RPP yang jenengan buat? Sudah disesuaikan RPP-nya satu pertemuan yang membahas itu. Yang membahas tentang tujuan pembelajaran tadi, yaitu definisi turunan serta sifat-sifat turunan. Iya. Dari RPP yang sudah jenengan buat, terus kemudian tujuan pembelajaran yang sudah jenengan sampaikan tadi adalah menjelaskan terkait pengertian atau definisi turunan dan mengidentifikasi sifat-sifat dari turunan. Kira-kira area pengembangan apa yang hendak dicapai dari tujuan pembelajaran tersebut? Untuk area pengembangannya memang ada dua tujuan yang ingin dicapai areanya. Yang pertama untuk kognitif dan yang kedua untuk sikapnya. Untuk kognitif sendiri berkaitan dengan materi yang diajarkan, yaitu agar siswa bisa mendefinisikan apa itu turunan serta mereka dapat mengidentifikasi sifat-sifatnya serta bisa menggunakan sifat-sifat tersebut untuk mencari turunan sebuah fungsi. Kemudian area pengembangan untuk yang sikap, karena nanti di akhir itu rencananya mau diadakan post-test, jadi area yang ingin dikembangkan adalah jujur, sikap jujur, karena berharapannya mereka mengerjakan post-test itu sendiri. Kemudian dalam proses pembelajarannya itu kan ada diskusi, kemudian ada menjelaskan ke temannya, itu ada sikap yang ingin dicapai juga, yaitu kerjasama ketika diskusi dan ketika penyampaian, berarti mereka berlatih untuk berkomunikasi. Ya, tadi Bu Nikmah menyampaikan pengembangan sikap yang ingin dicapai adalah kejujuran, komunikasi, terus kemudian kerjasama. Nah, berarti di sini Bu Nikmah punya tujuan khusus kenapa harus melihat aspek kejujuran dari anak-anak. Kira-kira ada yang melatar belakangi itu nggak? Ya, karena seringkali ketika anak itu, khususnya tugas ini, ketika diberikan tugas, mereka sekelas mengerjakan semua. Tetapi ketika ditanya asal mula dari mana jawaban ini diperoleh atau sudah paham dengan apa yang ditulis, itu sedikit dari mereka yang memahaminya. Itu karena mereka seringnya melihat punya temannya, tidak jujur dengan dirinya sendiri, tidak ingin aku harus bisa ini jadi harus mengerjakan sendiri, memahami itu tidak ketika tugas. Jadi kalau di post-test itu kan kita menghadapi mereka langsung, jadi kita bisa melihat mereka secara langsung itu mengerjakan sendiri, dan kalau proses nanti HP-nya dikumpulkan. Oke, baik. Jenengan tadi sudah menyampaikan area pengembangan yang ingin dicapai ada dua aspek, yaitu terkait kognitif dan sikap. Terus kemudian strategi apa Bu kira-kira yang jenengan persiapkan untuk bisa mencapai apa yang ingin jenengan capai tadi? Untuk yang kognitif itu nanti dalam pembelajaran akan digunakan media PowerPoint. Jadi nanti guru memberikan gambaran dulu, kemudian nanti supaya materi yang disampaikan itu sampai ke siswa. Kemudian untuk yang sifat-sifat turunan, nanti anak-anak dalam mengidentifikasinya adalah membuktikan secara berkelompok. Ada beberapa sifat, nanti kelompok-kelompok itu membuktikan sifatnya. Kemudian untuk yang sikap, yaitu tadi strateginya dengan menggunakan poster. Oke. Tadi Ibu menyampaikan ketika diskusi kelompok, anak diminta untuk mengidentifikasi sifat. Apakah setiap kelompok yang jenengan buat itu nanti
akan terjadi harus mengidentifikasi semua sifat Bu, karena kan bisa jadi nanti waktunya bagaimana gitu. Karena kan jenengan pasti punya rentang waktu 2 jam pembelajaran ya dalam satu kali pertemuan itu. Ya, untuk sifatnya nanti sekitar 4 sifat yang kita buktikan. Untuk selebihnya nanti mereka bisa mencari referensi sendiri. Yang kita buktikan di kelas dan dipaparkan di kelas itu hanya 4 sifat saja. Oke, jadi dari berapa sifat Bu? 7 sifat. Dari 7 sifat, apakah Ibu memilih 4 sifat yang urgent atau bagaimana Bu? Kenapa kok hanya milih 4, nggak 7-7-nya aja? Ya, itu mempertimbangkan kerumitannya, karena kalau yang pembagian, perpangkatan itu kan rumit hitungannya. Jadi kalau misalnya bisa kita bahas, tapi memakan waktu yang lama. Gitu. Jadi untuk efisiensi waktu ya Bu ya. Baik, tadi Ibu sudah menyampaikan strateginya. Mungkin nanti kita akan melihat bersama apakah apa yang jenengan persiapkan, terus apa yang jenengan inginkan, tujuan yang hendak dicapai akan tercover selama pembelajaran atau tidak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita akan nanti ketemunya berarti hari apa? Hari Kamis. Oke, hari Kamis di kelas 11 jam ke 7. Oke, baik, kita lihat bersama. Nanti kita akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Nikma di kelas 11 MIPA 6 jam ke 7-8. Terima kasih dari saya, terima kasih Bu Nikma atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata